Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khaila Zarin Slifan. Saya dari kelas 11 BR. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam dan nikmat kesehatan sehingga kita dapat berkumpul pada kesempatan yang penuh keberkahan ini. Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, sahabatnya, dan kepada kita semua selaku umatnya hingga akhir zaman. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menyampaikan sedikit tausiah tentang menyukai seseorang dalam diam dan mengejarnya lewat jalur langit. Hadirin sekalian, menyukai seseorang adalah hal yang sangat manusiawi. Bahkan hati adalah salah satu ciptaan Allah yang paling sulit ditebak arahnya. Kadang kita bertemu seseorang hanya beberapa kali, tetapi entah mengapa namanya terus teringat dalam doa. Kadang kita tidak pernah berbicara banyak dengannya, tetapi kita diam-diam berharap semoga suatu hari Allah mempertemukan dalam jalan yang halal. Tidak ada yang salah dengan rasa suka, karena rasa itu adalah fitrah yang Allah tanamkan dalam hati manusia. Yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana cara kita untuk menyikapi sikap tersebut. Di zaman sekarang, ketika menyukai seseorang, seringkali diungkapkan dengan cara mengejar terus-menerus, mencari perhatian, bahkan sampai mengorbankan harga diri. Islam mengajarkan sesuatu yang lebih indah, yaitu menitipkan harapan kepada Allah terlebih dahulu. Karena sesungguhnya hati manusia berada di antara jari-jari kekuasaan Allah. Jika kita mampu membuat seseorang tersenyum, belum tentu kita mampu membuat seseorang mencintai kita. Tetapi Allah selalu membolak-balikan hati manusia dalam sekejap. Hadirin para jamaah yang berbahagia, ada kalanya kita mencintai seseorang dengan sangat tulus, tapi kita tidak memiliki keberanian untuk mengungkapkannya. Kita hanya bisa memandang dari jauh untuk memperhatikan tanpa diketahui, dan mendoakan tanpa pernah disebut namanya secara langsung. Mungkin sebagian orang menganggap itu menyedihkan, namun ketahuilah ada sesuatu yang sangat indah ketika kita memilih membawa perasaan itu ke dalam doa. Ketika malam tiba dan semua orang terlelap, kita mengangkat kedua tangan, lalu berkata, "Ya Allah, jika dia memang yang terbaik untuk dunia dan akhiratku, maka dekatkanlah dengan cara yang Engkau ridhoi. Namun, jika dia bukan yang terbaik, maka gantilah rasa ini dengan sesuatu yang lebih baik menurutmu. Amin amin ya rabbal alamin." Kalimat sederhana itu menunjukkan bahwa kita tidak hanya mencintai seseorang, tetapi juga mempercayai keputusan Allah. Karena mencintai seseorang bukan berarti harus memilikinya. Terkadang Allah mempertemukan kita dengan seseorang hanya untuk mengajarkan arti sabar. Terkadang Allah menghadirkan seseorang hanya untuk mengajarkan arti ikhlas. Dan terkadang Allah benar-benar menakdirkannya menjadi pasangan hidup kita. Kita tidak pernah tahu, maka tugas kita bukan memaksa takdir, tetapi memperbaiki diri sambil menunggu keputusan dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah, banyak orang sibuk mencari perhatian orang yang dicintainya, tetapi lupa mencari perhatian Allah. Padahal jika Allah sudah ridho kepada kita, maka Allah mampu menghadirkan orang yang tepat pada waktu yang tepat. Maka daripada sibuk mengejar manusia, perbaikilah hubungan kita dengan Allah. Daripada terus demikian, kapan dia akan datang, lebih baik mempersiapkan diri agar pantas dipertemukan. Jika hari ini kita ingin mendapatkan pasangan yang baik, maka jadilah pribadi yang baik terlebih dahulu. Jika kita ingin dicintai karena akhlak, maka perbaikilah akhlak kita. Jika kita ingin dicintai karena agama, maka perbaikilah agama kita. Karena jodoh bukan hanya tentang menemukan orang yang tepat, tetapi juga menjadi orang yang tepat. Hadirin sekalian, ada satu hal yang sering kita lupakan. Allah sudah mengatur jodoh kita jauh sebelum kita lahir ke dunia. Bahkan ketika kita belum mengenal siapa diri kita sendiri, Allah sudah mengetahui siapa yang akan kelak akan mendampingi hidup kita. Maka tidak perlu kita sebagai manusia merasa cemas. Tidak perlu terlalu takut kehilangan seseorang yang belum tentu menjadi milik kita. Karena apa yang menjadi takdir kita tidak akan pernah tertukar. Dan apa yang bukan milik kita, sekuat apapun kita mempertahankannya, tidak akan pernah menjadi milik kita. Oleh karena itu, jika hari ini ada di antara kita yang sedang mengagumi seseorang dalam diam, maka jangan jadikan rasa itu sebagai alasan untuk menjauh dari Allah. Jadikanlah rasa itu sebagai alasan untuk semakin dekat dengannya, padanya.
Jadikan rasa itu sebagai penyemangat untuk memperbaiki diri, dan jadikan rasa itu sebagai doa yang setiap hari kita titipkan kepada langit. Karena ada harapan yang tidak perlu diumbar kepada banyak manusia. Ada perasaan yang cukup Allah saja yang tahu, dan doa-doa yang diam-diam sedang Allah siapkan jawabannya. Mungkin bukan hari ini, mungkin bukan besok, tapi pada waktu terbaik menurut Allah. Hadiri yang dirahmati Allah, jika dia memang jodohmu, Allah akan mempertemukan kalian dengan cara yang paling indah. Dan jika dia bukan jodohmu, percayalah Allah sedang menyiapkan seseorang yang jauh lebih baik dari yang pernah kamu bayangkan. Maka teruslah berdoa, terus memperbaiki diri, dan teruslah percaya kepada Allah. Tidak ada air mata yang jatuh dalam sujud yang tidak Allah ketahui, dan tidak ada harapan yang dititipkan kepada langit yang luput dari pengawasannya. Mari kita tutup dengan sebuah kalimat sederhana. Jika aku tidak bisa mengejarmu lewat langkah kaki, maka akan kujemput namamu dalam setiap doa. Jika aku tidak bisa mengetuk pintu hatimu hari ini, maka akan kutitipkan harapanku kepada Allah, Sang Pemilik seluruh hati. Sekian tausiah yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Semoga dapat bermanfaat bagi yang mendengarnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.